Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafis Akbar Firmanza dari program studi geologi. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus pasir pantai dan pasir sungai. Formatnya ada information process, rumusan masalah, hipotesis, data pendukung, eksperimen suggestion, dan referensi. Yang pertama adalah pasir. Pasir adalah zat padat atau material granular yang terdiri dari butiran-butiran kecil yang terbentuk secara alami melalui proses pelapukan batuan, seperti mineral, kerikil, dan batu pasir lainnya. Pasir biasa terdiri dari partikel yang lebih besar daripada debu, tetapi lebih kecil daripada kerikil. Pasir biasa ditemukan di sungai, pantai, dan gurun, serta digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pembangunan rumah, pembuatan kaca, pembuatan beton, dan lain sebagainya. Pasir pantai. Apa itu pasir pantai? Pasir pantai biasanya memiliki karakteristik butiran yang halus dan bulat, gradasi susunan besar satuan yang seragam, serta mengandung garam-garaman yang tidak menguntungkan bagi beton. Pembentukan pasir pantai yaitu pelapukan ketika pasir terus-menerus terkena gesekan dari air laut dan bahan-bahan lain seperti kerikil dan batu. Ini memperkecil butiran pasir dan memberinya tekstur yang lebih halus. Kalau pasir sungai, apa sih itu pasir sungai? Pasir sungai adalah jenis pasir yang ditemukan di dasar sungai atau sungai kecil. Pasir sungai terus-menerus terbentuk dan berubah karena aliran sungai yang terus bergerak dan memindahkan material dari daerah ke hulu, dari hulu ke hilir. Seiring waktu, pasir sungai dapat menjadi salah satu sumber daya alam yang penting untuk berbagai keperluan manusia. Rumusan masalah. Pertama, rumusan masalahnya adalah apa perbedaan karakteristik fisik pasir pantai dan pasir sungai. Yang kedua, bagaimana penggunaan pasir pantai dan pasir sungai dalam konstruksi berbeda. Ketiga, beberapa hal perubahan yang terjadi seperti pasir secara bertahap berimigrasi dari daerah asal di dataran tinggi ke tempat penumpukan pasir di pantai sepanjang garis pantai. Hipotesis yang pertama, pasir pantai lebih halus karena proses abrasi oleh ombak laut cenderung meratakan butiran pasir pantai, menghasilkan tekstur yang lebih halus dibandingkan dengan pasir sungai. Pasir sungai yang lebih cocok, yang kedua, pasir sungai lebih cocok untuk konstruksi beton struktural daripada pasir pantai. Ini didasarkan pada asumsi bahwa pasir sungai memiliki butiran yang lebih besar dan lebih kasar, yang dapat meningkatkan kekuatan beton dan pasir pantai untuk konstruksi dekoratif. Hipotesis ketiga adalah erosi dataran tinggi. Proses dimulai dengan erosi dataran tinggi oleh faktor-faktor seperti hujan, angin, sungai, dan es. Erosi ini mengikis batuan menghasilkan partikel pasir, kerikil, dan batuan yang kemudian terbawa oleh air sungai menuju ke lembah sungai. Yang kedua, pengaruh musim dan cuaca. Faktor cuaca seperti badai dan gelombang tinggi dapat mempengaruhi pergerakan pasir. Gelombang tinggi dapat menggerus dan memindahkan pasir dari satu lokasi ke lokasi lain. Data pendukungnya yaitu kegunaan pasir sungai adalah sebagai material yang dapat memperkuat semen. Selain itu, pasir juga dapat dijadikan bahan utama untuk pembuatan batako. Sedangkan pasir pantai dapat meneruskan struktur konstruksi dan material karena mengandung garam. Pasir laut memiliki bentuk struktur butiran yang sangat halus, sehingga jika butiran pasir laut disatukan dalam adukan semen tidak akan kuat, dan jika tetap dipaksakan maka ikatan tersebut akan lebih mudah untuk terlepas daripada menyatu dengan kuat. Intinya, semakin tajam butirannya maka akan semakin baik kekuatannya. Karena pelapukan batuan yang berbeda, pasir laut terutama terdiri dari pecahan kecil, cangkang, dan karang, serta bahan organik dan anorganik lainnya, seperti batuan dan mineral. Pasir sungai umumnya terdiri dari kombinasi kuarsa, feldspar, dan mineral lainnya, dan seringkali bercampur dengan lanau dan tanah liat. Karakteristik lingkungan di sekitar pantai dan sungai juga berperan. Pasir pantai sering terpapar oleh air laut, sedangkan pasir sungai terbentuk dan dipengaruhi oleh aliran air sungai yang berbeda. Eksperimen suggestion-nya, pertama ada transportasi sedimen. Migrasi pasir dapat juga dipengaruhi oleh sistem transportasi sedimen yang kompleks. Faktor seperti arus laut, angin, dan perubahan musim
dapat memainkan peran dalam memindahkan pasir dari dataran tinggi ke pantai. Kedua, erosi dan pengendapan. Pasir dari dataran tinggi mungkin tererosi oleh aliran air, angin, atau aktivitas geologis dan secara bertahap terbawa menuju pantai. Di sana, pasir tersebut mungkin mengendap sebagai akibat dari tenaga air laut, ombak, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi sedimentasi. Yang ketiga, aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti pertanian, konstruksi, atau deforestasi di dataran tinggi dapat mempercepat erosi tanah dan perpindahan pasir ke pantai. Inilah referensi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.